Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecil yang berada di kelas 5. Oke, sebentar Farian akan memberikan pengarahan tentang TK di semester kedua. Sebentar aja, sebenarnya pengarahan ini sudah Farian pernah sampaikan di kelasnya Bu Ocha, kelas 5B kalau nggak salah ya, kelas 5B. Jadi untuk materi TIK di semester 2 sebenarnya sudah selesai. Jadi yang harusnya materi kita selesaikan dalam 1 tahun ajaran sudah terselesaikan selama 1 semester saja. Sehingga di semester kedua kali ini materi TIK-nya akan berupa pengulangan materi yang pernah Farian ajarkan di semester pertama. Lalu nanti kalau ada tugasnya akan dikemas secara berbeda sama Farian. Jadi Farian berharap kesempatan kali ini kalian manfaatkan untuk kalau ada tugas dikerjakan secara mandiri, tepat waktu. Ya. Kenapa Farian bilang mandiri? Karena ada beberapa anak yang sepertinya masih dikerjain sama orang tuanya. Gak apa-apa, gak akan Farian omelin. Oke, kita masuk ke materi. Ini digedein dulu. Besar, oke. Di dalam Microsoft Excel, kalian udah tahu kan, ini yang Farian bergerak-gerakin disebut pointer. Pointer ini bertujuan untuk menunjukkan alamat sel yang aktif. Misalnya Farian taruh sini pointernya, alamat yang tertera di sini B3. Lalu di sebelah alamat kita abaikan ini aja, disebut formula bar. Apa sih formula bar fungsinya? Kita ketik di sini misalnya halo. Berarti di kolom B3 ada isinya yaitu hello, sedangkan kalau kita pindah ke kolom B2 kosong formula barnya hello di B3. Selanjutnya misal di sini ada angka 246, kita pengen tambahkan ini ditambah ini, C2 tambah C3. Di kolom C2 ada 24, di kolom C3 ada angka 6, di kolom C4 ada rumusnya. Jadi formula bar ini adalah menjelaskan sebenarnya dari mana sih 30 ini. Karena dikasih tahu C2 ditambah C3. C2 ini ditambah ini sama dengan 30. Jadi nggak tertera angkanya kalau ada rumusnya. Itu fungsinya formula bar, menunjukkan isi dari sel yang sedang aktif. Oke, sekarang tadi sebenarnya para udah kasih sedikit contoh penggunaan rumus dari yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita ingat kalau operator atau simbol-simbol aritmatika itu sama sebenarnya pada matematika, tapi pada Excel ada yang berbeda. Misalnya ini plus, artinya plus untuk penjumlahan, masih sama seperti matematika, jadi Farian nggak usah menjelaskan lebih dalam. Minus juga artinya kurang untuk pengurangan. Lalu asterik atau bintang adalah operator matematika untuk perkalian pada Excel. Jadi bukan X yang ditulis tapi bintang untuk perkalian pada Microsoft Excel. Lalu slash atau garing atau garis miring, operator matematika untuk pembagian. Simbolnya harus garing kalau pada Excel. Sekarang kita contohkan penggunaan. Kita kembali ke Excelnya. Di sini sudah Farian berikan contoh soal penggunaan dari simbol-simbol aritmatika pada Microsoft Excel. Misal di kolom B ini kita disuruh jumlahkan ini dan ini. Caranya selalu diawali dengan sama dengan. Lalu kolom tujuannya B3, baru masukkan simbol aritmatikanya yaitu plus atau tambah. Lalu pilih ini mau ditambah yang mana. Ini hasilnya.
varian ketengahin dulu. Lalu yang di kolom C disuruh kurangi, berarti sama dengan ini dikurang ini, enter. Di kolom D sama dengan ini dikali ini, enter. Jadi lihat simbolnya yang varian gunakan, bintang. Nah di sini bintang kan D3, bintang D4. Lalu bagikan, berarti sama dengan ini dibagi ini. Ya, bagikan simbolnya slash atau garis miring. E3 dibagi E4. Lalu contoh berikutnya. Oke, di sini ada jumlah kurang kali bagi, carilah hasilnya. Maksudnya 512 dikurangi 90 dikali 432 dibagi 9. Carilah hasilnya. Nah, di sini Pak Ren ingin menjelaskan kalau rumus ini, aritmatika ini itu boleh digunakan lebih dari satu kali. Berkali-kali itu bisa. Jadi jangan lupa sama dengan katanya 512 dikurang 90 dikali 432 dibagi 9. Nah, jadi maksudnya kita bisa menggunakan rumus aritmatika ini berkali-kali di satu kolom seperti ini. Jadi yang enter kalau udah kayak gini. Sama dengan minus 3808. Nah, ini hanya contoh ya. Kalau kemarin pengen menunjukkan kalau rumus ini bisa digunakan berkali-kali di satu kolom. Nah, ini waktu kita bikin laporan keuangan sederhana dulu, tuh ini ditambah ini tambah ini ditambah ini, itu bisa seperti itu. Lalu selanjutnya, nih kalian sudah membuat latihan lagi untuk kita kerjakan bareng-bareng di video pembelajaran ini. Kita lihat nomor 1, katanya dijumlahkan, berarti sama dengan ini ditambah ini ditambah lagi ini. Jadi tambahnya harus 3 kali. Kalau enggak 3 kali misalnya, ini tambah ini kalian kelewat 1, itu enggak akan ada. Nanti maksudnya jawabannya tidak benar. Nomor 2 sama dengan ini dikurang ini dikurang lagi ini. Nomor 3 560 katanya ditambah 878 dikurang 76. Ya jawabannya ketangin dulu biar rapi. Soal nomor 4 560 ditambah 878, terus perhatian lagi di sini ada pengurangan, berarti dikurang 76. Jadi yang ditulis adalah selnya bukan angka. Seperti itu. Nomor 5 12 dikali 8 dikurang 32, enter. Nomor 6 sama dengan 678 dibagi 8 dikali 9 dengan 762,75. Gak apa-apa ada komanya karena ada pembagian tadi. Oke. Nah, itulah contoh menggunakan rumus aritmatik pada Microsoft Excel. Selanjutnya adalah tentang selanjutnya adalah tentang sub menu clipboard. Masih lumayan bingung kalian di sini. Misalnya di sini Paren kan menulis harian. Nah, si hariannya ini ternyata kamu salah. Bukan di B2 harusnya. Ternyata harusnya si harian ada di E5. Kamu bisa pindahin dengan cara cut. Pilih yang cut di sini. Pindahin ke yang semestinya dia berada di E5, lalu paste atau paste. Nah, nanti seriannya pindah. Atau misalnya di E5 ini, serian ini ternyata ditulis juga di B5. Kamu bisa copy. Jadi pointernya udah berubah seperti gini, kayak dia berjalan tuh garis-garisnya.
arahkan, paste. Jadi kalau udah copy seperti ini dia artinya siap di copy. Di sini mau di-cut, ya misalnya di B5 ini ingin di-cut, dia kan seperti ini juga artinya dia siap di-cut. Tinggal di paste. Setelah kalian menunjukkan di mana sel yang semestinya dia berada. Oke. Lalu submenu berikutnya kalian masih bingung. Ada yang namanya mark and center dan warp text. Kita warp text dulu ya. Apa sih warp text? Di situ akan langsung muncul. Contohnya di situ contohnya adalah tulisan Microsoft Excel yang tadinya keluar garis seperti ini. SDT baru Fikri dia keluar garis si B2-nya ini. Padahal di C2-nya itu kosong. Kalian lihat formula barnya B2 ada SDT baru Fikri, sedangkan di C kosong. Itu kan nggak rapi ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan rumus warp text. Nanti dia akan ke bawah seperti yang ada di contohnya. Klik. Seperti itu warp text. Jadi kalau misalnya pak nggak jelek pak nggak mau ke bawah ya bisa kalian geser ininya. Jadi si B-nya jadi lebih besar ukurannya daripada kolom-kolom yang lain, atau kalau cara kedua kalian bisa klik yang di sininya. Jadi nanti dia akan otomatis B-nya besar dengan sesuai apa yang ada di isi sini. Jadi kalau misalnya isinya panjang, Depok dekat PD AM. Nah, dia kan keluar garis lagi ya. Nah, kalian klik 2 kali lagi ntar dia membesar lagi secara otomatis. Itu lalu ada mark and center. Ya, mark and center adalah menggabungkan 2 atau lebih kolom. Jadi kita pengen menggabungkan B dan C, tinggal klik aja mark and center. Jadi kolomnya ada B2, C2 kemana pak? Ya hilang. Karena C2 nya sudah digabungkan ke B2. Ini Excel harian ada tugas nggak? Gitu. Hari ini tugasnya adalah kalian secara mandiri latihan yang menggunakan rumusnya. Dan yang tadi juga tentang clipboard dan warp text dan mark and center kalian bisa latihan sendiri secara mandiri. Ini kalian latihan bagaimana menggunakan rumusnya dikurang-kurang misalnya, atau kalian ada tugas matematika kalian coba belajar menghitungnya di Excel, nggak apa-apa. Lalu tugasnya itu tidak perlu dikumpulkan. Kalau tugas mandiri hanya kalian gunakan waktu TIK yang misalnya masih sejam lah, ternyata TIK tinggal 30 menit nih tapi nggak ada tugas, ya kalian gunain laptopnya untuk latihan Microsoft Excel. Oke, jadi begitu aja materi kali ini TK di kelas 5 semester kedua. Jika kalian kurang paham kalian boleh bertanya di komen di YouTube di bawah, boleh juga nanyanya di Google Classroom, boleh nanya via WhatsApp, boleh via email, boleh lewat mana aja. Yang pasti yang nggak boleh nanya langsung atau datang ke sekolah karena kita lagi PSBB besar. Oke, sekian kelas TK kelas 5. Kalian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.